بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik ya Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM pada kajian interaktif, kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak seksama uraian dan pemaparan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala terkait dosa besar yang keempat, as-sadisah wal arba'un, dosa besar yang ke-46, yaitu dosa mendatangi dukun dan paranormal. Di pertemuan tersebut telah saya sebutkan beberapa rincian hukum atau rincian hukum mendatangi dukun, paranormal atau orang pintar. Kapan dapat membatalkan Islam dan kapan tidak membatalkan Islam tetapi dia merupakan dosa besar, dan kapan tidak berdosa. Juga di pertemuan tersebut, di pembahasan dosa besar yang ke-46 tersebut juga telah kita sebutkan beberapa sikap, ucapan dan perbuatan yang itu bertentangan dengan nilai tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan membaca dan menyimak bersama pemaparan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala terkait Al-Kabiratus Sabi'atu wal Arba'un, dosa yang ke-47, yaitu nusyuzul mar'ah ala zawjiha, kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Dalam pembahasan yang ke-47 ini, dosa kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i akan menyebutkan kepada kita beberapa dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai landasan, sebagai dasar beliau dalam hal ini. Kemudian sebagai pelengkap, beliau menyebutkan beberapa ucapan para ulama salaf serta beberapa kisah yang menarik atau sebagian kisah yang menarik dalam hal ini. Baik, adapun ayat yang beliau jadikan sebagai landasan dalam pembahasan ini adalah sebuah ayat yang para ulama semua mereka yang membahas pembahasan ini menjadikan ayat ini sebagai landasan dalam pembahasan ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa ayat ke-34, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadhribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Adapun dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan akan kedurhakaan, kebangkangan mereka, fa'idhuhun, maka berikanlah kepada mereka wejangan, nasihat, untayan nasihat. Wahjuruhunna fil madhaji',
boikotlah mereka fil madhaja, di tempat tidur. Wadribuhun, dan berilah sanksi dengan pukulan terhadap mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka kemudian jika mereka telah taat kepada kalian, maka fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka, mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka, untuk tidak menerima permohonan maaf mereka, atau untuk tidak memberikan pintu untuk mereka membenah diri. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha tinggi lagi Maha besar. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala Al-Wahidi rahimahullah. Imam Al-Wahidi rahimahullahu taala menyatakan, an-nushuz hahuna ma'siyatu zawji wa huwa at-tarafu 'alaihi bil khilaf. Maksud nusyuz dalam ayat ini yang Allah katakan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz dari mereka, dan alhamdulillah kata nusyuz ini sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Maka rata-rata masyarakat ketika menyebutkan istrinya membangkang, ya, atau sebagian besar mereka menyebutkan dengan kalimat ini. Ini kalimat yang Qur'ani, kalimat yang syar'nya nusyuz. Nusyuz. Lima orang kita karena kurang fasih ngomongnya nusus, ya. Betul ya? Nusyuz. Ya. Makhraj yang tepat adalah nusyuz, nun, shin, waw sukun, kemudian zai. Nusyuz yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah bermaksiat kepada suami, yaitu bersikap tinggi, bersikap sombong dengan menyelisihinya. Ini arti nusyuz kata Imam Al-Wahidi ahli tafsir. Wa qala Atha, Imam Atha seorang ulama tabi'in menyatakan, huwa an tata'attara lahu wa tamna'ahu nafsaha wa tataghayyar amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyah. Kalimat nusyuz adalah membangkang, wa tamna'ahu nafsaha. Dia tidak menyerahkan dirinya untuk suaminya, enggan melakukan hubungan pasangan suami istri yang diinginkan oleh suaminya darinya, dan dia mulai berubah dari sikap-sikap yang biasa ia lakukan dari kebaikan untuk suaminya. Inilah arti nusyuz. Maka wanita yang seperti ini, bimbingan dari Allah Jalla wa Ala adalah fa'idhuhun. Berikan kepada mereka ujangan, peringatan, untayan nasihat. Maksudnya kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fa'idhuhunna bi kitabillah wa dhakiruhunna ma amarahunna Allah bih. Berikan kepada mereka ujangan, nasihat dengan Al-Quran Al-Karim, dan ingatkan mereka perintah-perintah Allah Jalla wa Ala yang Allah perintahkan kepada mereka. Wahjuruhunna fil madhaja, dan boikotlah mereka di tempat tidur. Apa maksudnya? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa an yuwalliha dhahrahu 'ala al-firash wa la yukallimaha. Maksudnya adalah dia memalingkan punggungnya di atas tempat tidur, artinya tidak menghadapkan wajahnya ke istrinya. Dia belakangi istrinya, wa la yukallimaha, dan tidak mengajaknya bicara. Ingat, syaratnya hanya di tempat tidur. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Apalagi sudah di luar rumah dia menzalimi istrinya, memboikot istrinya. Wa qala Sya'bi wal Mujahid wa huwa an yahjura muja'ataha fala yudhaji'uha. Imam Asy-Sya'bi dan Imam Mujahid yang merupakan ulama tafsir di kalangan tabi'in menyatakan bahwa maksud wahjuruhunna fil madhaji', boikotlah mereka di tempat tidur, maksudnya adalah dia tidak melakukan hubungan biologis dengan mereka. Tidak lebih dari itu.
Kemudian bimbingan yang ketiga dari Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, wadhribuhun. Yang terakhir, pukullah mereka. Apa maksudnya? Maksudnya kata Al-Imam Az-Zahabi, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak membekas. Ya, hanya sekadar pukulan yang mendidik, menegur. Itu pun solusi yang terakhir. Dengan syarat darban ghaira mubarrih. Ya, tidak membekas. Karena pukulan yang diinginkan untuknya darinya adalah pukulan kebaikan, agar dia berubah dari kejelekan menjadi baik. Yang tadinya tidak taat menjadi taat. Bukan pukulan yang tujuannya pelampiasan amarah, pelampiasan hawa nafsu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adaban mithlu lakzah walizawji an yatalafa nushuza imraati bima adina Allah lahu mimma dzakarahu Allah fi hadhihi al-ayah. Sekedar kata Abdullah bin Abbas, pukulan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah adaban. Pukulan yang sifatnya mendidik. Misal lakzah. Ya. Lakzah ini pukulan yang pelan. Ya, kalau bahasa kita bukan tampar ya, anaknya tampar. Tamparkan di wajah. Dalam Islam tidak boleh memukul di wajah. Ya, seperti ya disentuh dengan telapak tangan sedikit yang menandakan bahwa suami sedang menegur dia. Nah, ini kan tidak membekas. Kalau tampar kan membekas. Tampar enggak boleh apabila di muka ya, dan di dalam Islam ya, mendidik istri pun tidak boleh dengan memukul yang membekas. Tidak di wajah, tidak boleh, tidak pula di selain wajah. Ya, tapi pukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pukulan yang sekedar pukulan yang membuat si istri tertegur, bukan tersiksa dan merasa dianiaya. Apalagi dan pukulan yang membekas dan apalagi di wajah. Ya, sekedar ya dia ya mendorong telapak tangannya ke bagian tubuh istri yang selain wajah. Nah, adaban untuk mendidik dia, bukan untuk menyakiti. Dan kata beliau, seorang suami boleh mendidik, menegur istrinya yang nusyuz, yang bermaksiat, yang membangkang, dengan melakukan apa yang Allah izinkan di dalam ayat ini. Kemudian apabila seorang suami telah mendidik, menegur istrinya dengan metode yang Allah Jalla wa'ala izinkan di dalam ayat ini, fa in ata'nakum, apabila dia telah taat kepada kalian, dia berubah, yang tadinya bermaksiat sekarang taat, yang tadinya membangkang sekarang tidak lagi, fima yaltamisu min fima yultamasa minhun fala tabghu alaihin, maka janganlah kalian melakukan sikap yang melampaui batas terhadap mereka. Apa maksudnya? Maksudnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh beliau di sini, fala tatajannau alaihinna al-ilal. Ya. Jangan sampai kalian mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka dan tidak menerima permohonan maaf ya dari mereka. Ini ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di awal pembahasan ini terkait kedurhakaan seorang istri terhadap wanita. Jika kita mencermati penjelasan dan uraian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di atas terkait bagaimana sikap seorang suami atau bagaimana seorang suami menyikapi istrinya yang membangkang, maka kita dapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, agar dia memberikan wejangan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Wejangan, nasihat, teguran dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan kata-kata yang santun, yang indah, bukan caci makian, bukan celaan, apalagi update status di medsos. Ya, nah, ini laki-laki yang tidak agamis. Laki-laki yang atau suami yang
tidak bermental seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Istrinya bertingkah ngadu ke status atau ke dinding Facebook. Ya. Orang Yahudi kalau punya kesalahan ngadunya kemana? Ke dinding ratapan mereka. Ini sebagian suami kalau ingin mengeluhkan istrinya, dikeluhkan ke dinding Facebook. Ya, memang seorang suami harus betul-betul sabar kalau ada istri seperti ini. Semoga istri yang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah. Memang kita para suami, aduh, dan seterusnya. Ini suami-suami yang lebay bin alay bintu tidak agamis. Ya. Suami yang memiliki mental seorang pemimpin, yang memahami agama Allah Jalla wa'ala, yang berjalan di atas landasan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, ketika dia melihat istrinya melakukan kesalahan, baik kesalahan tersebut berkaitan dengan dirinya ataukah kesalahan kepada Allah Jalla wa'ala, maka yang ia lakukan adalah fa'idhuhun, dia berikan untayan-untayan nasihat kepada istrinya, dia ceramahi istrinya. Mau'idhah itu adalah untayan-untayan nasihat. Ya. Tapi kalau menegur istri, yang disampaikan memang nilai-nilai agama. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Yang disampaikan memang agar si istri bertakwa kepada Allah, agar istri taat kepadanya. Tetapi cara dia menyampaikan, kata-kata yang dia pakai itu bukan dari mau'idhah. Karena mau'idhah itu adalah untayan nasihat, teguran. Ini membuat dia cinta kepada kebaikan dan takut dari melakukan pelanggaran agama kepada Allah Jalla wa'ala. Itu mau'idhah. Ya. Tapi kalau dia menggunakan kata-kata kasar, ya, kata-kata yang pada hakikatnya itu bukanlah mau'idhah, justru itu adalah celaan, caci makian, ya, maka itu keliru. Ya, karena Allah perintahkan fa'idhuhun, berikan kepada mereka mau'idhah. Yang namanya mau'idhah billati hiya ahsan. Ya, dengan sesuatu yang membuat wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati seorang itu bisa bergetar dan membuat air matanya berlinang. Ya. Kepada Fir'aun saja Allah Jalla wa'ala katakan kepada Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Itu dalam bab mau'idhah. Sampaikan nasihat teguran kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, yang santun, yang hikmah, agar dia takut dan mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya istri-istri kita tidaklah sekeras, seburuk Fir'aun. Nah, ini yang pertama, agar dia melakukan mau'idhah kepada istrinya. Di sini pentingnya seorang suami memiliki ilmu agama. Karena kalau dia tidak memiliki ilmu agama, bagaimana dia akan menceramahi istrinya? Tiada ayat satupun yang bisa dia sebutkan di dalam nasihatnya tersebut kepada istrinya. Tiada satupun hadis Nabi SAW atau ucapan ulama salaf yang dapat dia jadikan sebagai bahan nasihat untuk istrinya. Makanya seorang itu wajib berilmu sebelum memimpin. Di antaranya adalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Sebuah ucapan yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam sahihnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tasudu. Boleh juga dibaca qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu agama sebelum kalian memimpin atau diangkat sebagai pemimpin. Nah, seorang sebelum nikah hendaknya dia belajar fikih pernikahan. Ya, bagaimana petunjuk Nabi SAW terkait ijab qabul, terkait malam pertama. Ya, kemudian juga dia memahami, dia mempelajari hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami, hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Ya, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menyikapi keluarga pasangan kita apabila
istri kita, atau kalau dia seorang istri, suami yang melakukan kesalahan, bagaimana dia menyelesaikannya, menyikapinya, itu sudah ada petunjuknya semuanya dari Islam. Nah, tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah fikih, belajarlah ilmu agama. Pahamilah agama Allah sebelum kalian memimpin. Ya. Atau sebelum kalian diangkat sebagai pemimpin. Ini bimbingan yang pertama. Yang kedua, kalau ini juga tidak mempan, wahjuruhunna fil madhaji'. Hendaknya dia memboikot istrinya di tempat tidur. Apa maksud memboikot seorang istri di tempat tidur? Kalau kita memperhatikan apa yang diuraikan oleh Imam Az-Zahabi di atas tadi, maka ada beberapa makna dari ucapan para ulama tafsir terkait pemboikotan seorang suami terhadap istrinya di atas tempat tidurnya. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Yang kedua, tidak menghadapkan wajahnya kepada istrinya. Dia belakangi istrinya. Yang ketiga, tidak mengajak dia berbicara. Tapi ini hanya boleh di atas tempat tidur. Maka tidak terpuji sikap ini kalau ia lakukan di depan anak-anaknya. Karena itu akan memberi pendidikan yang tidak baik. Bisa mempengaruhi psikolog mereka. Dan dapat membuka pintu syaitan yang menjerumuskan mereka kepada sesuatu yang lebih buruk. Ya, seperti nanti si anak akan benci kepada ayahnya tatkala dia melihat ayahnya bersikap seperti itu kepada istrinya, karena perasaan seorang anak, dan itu rata-rata akan lebih condong kepada ibunya. Terkadang dia akan menilai ibunya, bapaknya kejam karena sikapnya terhadap istrinya, yang apabila si anak telah berilmu dan memahami pembahasan tersebut, tidak akan menilai ayahnya dengan penilaian tersebut. Tapi tatkala dia hanya mengetahui atau hanya melihat sikap, action seorang ayah kepada ibunya dengan suatu sikap atau tingkah yang dia anggap itu adalah kekerasan, atau ya, ayahnya kejam terhadap ibunya, maka ini akan melahirkan, mewujudkan sifat benci di hati anak-anaknya terhadap dia. Atau yang tidak kalah buruknya, akan membuat anak-anaknya tidak lagi segan kepada ibunya, berani membangkang kepada ibunya. Nah, maka bimbingan Islam, kalau seorang suami ingin memboikot istrinya, hanya boleh di atas tempat tidurnya, agar anak-anaknya tidak melihat dan mengetahuinya. Apalagi memboikot istri di luar rumah, yang dilakukan oleh sebagian suami, karena lagi marah sama istrinya keluar rumah ingin belanja atau acara walimah, nggak dibawa sama dia. Pergi aja sendiri, kajak ke derok, ya. Mahana onda online nyong kajamun online. Alkebu mi Honda online memerpa de suami online baru itu peroi. Mika merpa suami online kai petinggai suami offline. Ya, baru nyesal. Ini enggak boleh. Ya. Tidak mau mengantar istrinya ke tempat yang mestinya dia mengantar mereka, seperti majelis ilmu agama, atau bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya atau keluarganya yang lainnya, ya. Atau yang lebih parah lagi, bertengkar ketika berangkat bersama pulangnya, ya pisah-pisah. Saking marah dan emosinya dia terhadap istrinya, pulang nggak dibawa pulang istrinya. Istrinya dibiarkan pulang sendirian, jalan kaki ataukah naik kendaraan lain. Ini adalah kezaliman. Ini sikap yang melampaui batas. Kemudian bimbingan yang ketiga dari Islam dalam hal ini, apabila dua hal di atas tidak mempan, tidak memberi pengaruh kepada seorang istri, Allah katakan wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Berikan kepada mereka pukulan yang tidak membekas, yang tidak menyiksa.
sekedar lahzah. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Labas itu bukan tampar, anaknya tampar, lebih lembut dari tampar apa? Ya, gini, ya, seperti ini. Lahzah atau dia mendorong istrinya dengan pelan dengan telapak tangannya. Ya, tidak boleh menampar, menempeling. Ya. Nampar tidak boleh, walaupun di selain wajah. Ya, apalagi di wajah. Karena pukulan ini diperbolehkan dengan syarat tidak membekas, tidak menyiksa, tidak membuat dia tersakiti dengannya. Ya. Membuat dia, tetapi pukulan yang diinginkan oleh Allah adalah pukulan yang membuat istrinya tahu bahwa istrinya sedang ditegur, dididik, bukan sedang disiksa. Apalagi sampai membekas, mengeluarkan darah, ini kezaliman. Nah, itu pun dianjurkan oleh Allah apabila nasihat dengan lisan tidak lagi mempan. Kedua, buat pemboikotan di atas tempat tidur tidak lagi mempan. Sebagian orang menganggap dengan ini bahwa Islam adalah agama yang keras, ekstrim, yang kaku. Maka kita katakan, andai kata anggapan dan tuduhan tersebut keluar dari mulut orang-orang kafir, maka itu bukanlah sesuatu yang aneh. Karena mereka telah mengucapkan sesuatu yang lebih parah dari itu terhadap Islam dari semenjak Nabi Muhammad SAW. Mereka Yahudi pernah menyatakan, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kita yang lebih kaya. Buktinya kita yang bersedekah untuk Allah. Mereka mengeluarkan statement-statement yang begitu menyudutkan kaum muslimin, menjelek-jelekkan Nabi SAW. Ya. Di masa itu, bukan hanya di masa sekarang. Tapi anehnya apabila statement yang seperti ini keluar dari orang-orang yang mereka ditokohkan dalam Islam. Mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Dan seringnya tuduhan dan anggapan seperti itu keluar dari mulut orang-orang yang belajar Islamnya bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, tapi mereka yang berdasarkan filsafat Yunani. Ya. Sudah belajar filsafat Yunani, ya. Andai kata dia belajar filsafat Yunani kepada orang yang masih beragama Islam, itu sudah merupakan sebagai sumber kesesatan kata para ulama. Ini lebih parah dari itu lagi, sudah filsafat belajarnya ke orang kafir lagi. Di negeri orang kafir dan di kampus orang kafir lagi. Nah, kemudian pulang mereka menjadi guru-guru agama, dosen-dosen agama, bahkan mendapatkan gelar profesor dalam agama. Kemudian dijadikan sebagai tokoh, maka dari mulut mereka lah terkadang kita mendengar celaan-celaan terhadap Islam. Statement-statement yang membuat hati kaum muslimin teriris-iris. Ini yang membuat hati kaum muslimin sakit. Nah, kita katakan, yang kedua kita katakan bahwa sungguh pada pendidikan Islam seperti di atas tidak menunjukkan sedikit pun bahwa Islam agama yang keras, agama yang ekstrim. Karena anjuran untuk memukul dalam ayat ini itu setelah melakukan nasihat, untayan-untayan nasihat yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kelembutan. Yang kedua, setelah melakukan pemboikotan di atas tempat tidur dengan cara yang sangat rahmat tadi. Yang kedua, pukulan yang Allah izinkan tersebut pun adalah pukulan yang tidak menyakiti seorang istri, membuat dia tersiksa. Pukulan yang membekas, sekedar pukulan yang membuat dia tertegur, membuat dia merasa sedang dididik, bukan sedang disiksa. Bersamaan itu pun Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah memukul istri-istrinya. Bayangkan. Dan suatu ketika para wanita berkumpul di hadapan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan suami-suami mereka yang suka bermain tangan terhadap mereka,
sebagaimana dalam riwayat di luar Bukhari dan Muslim dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Maka Nabi SAW bersabda, ulaika laisu bi khiyarikum. Sungguh suami-suami yang mudah bermain tangan dengan istri mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, kita katakan kepada orang-orang yang menilai Islam agama yang ekstrem, agama yang radikal, agama yang kaku, karena hal-hal seperti di atas, kita katakan sungguh di luar Islam sana ada yang lebih kaku, ada yang lebih ekstrem, dan ada yang lebih kejam. Ya. Maksud lebih kejam di sini bukan perbandingan dalam Islam ya, karena dalam Islam tiada kekejaman terhadap kaum wanita. Sana ada aksi-aksi, sikap-sikap yang sangat ekstrem, yang sangat kejam, yang sangat menyudutkan kaum wanita. Tetapi tidak diekspos. Karena yang melakukannya orang-orang kafir. Tidak pernah disindir. Lebih parah lagi, hal tersebut justru dianggap sebagai bentuk pemulihan terhadap wanita. Contoh yang tidak diekspos misalkan. Di masa Nabi, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani kalau istri mereka haid, mereka tidak mau sekamar atau tidak mau satu tempat tidur dengan istrinya. Mereka tidak mau makan bareng dengan istrinya, tidak mau makan minum bareng dengan istrinya, dan tidak mau tidur bareng dengan istrinya. Datang Islam memuliakan wanita, memberikan pemuliaan yang luar biasa terhadap kaum wanita yang sebelumnya mereka diboikot oleh suami mereka karena haid, sehingga mereka tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, tidak diajak tidur bareng, ya, tidak berada di atas tempat tidur yang sama dengan suaminya. Datang Islam membolehkan segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid, kecuali dia melakukan hubungan biologis di tempat haid tersebut. Ya, Nabi menyatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan kalian menikmati istri kalian dengan cara apapun, ya, illa nikah. Istri kalian yang sedang haid, kecuali kalian mendatanginya, ya, di tempat haid tersebut. Ya. Ini yang tidak boleh. Sehingga dalam Islam wanita yang sedang haid dimuliakan, tetap dia seorang suami dianjurkan bercumbu dengannya, memeluknya, tidur bersamanya, makan bareng bersamanya, minum bareng bersamanya, tidur bareng bersamanya. Bahkan boleh dia ajak melakukan haji dan umroh bahkan. Hanya saja dia tidak boleh tawaf. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering tidur di atas pangkuanku sementara aku haid, dan beliau sambil membaca Al-Qur'an. Lihat bagaimana seorang wanita dimuliakan dalam Islam. Di masa itu wanita yang haid itu betul-betul direndahkan, dikucilkan, diboikot oleh suaminya. Mereka tidak boleh tidur di satu ranjang yang sama dengan suaminya, tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, diboikot betul-betul. Direndahkan. Dalam Islam, ya, semuanya boleh kalian lakukan dengan istri kalian kecuali hubungan biologi di tempat tersebut. Ya, sehingga Nabi mempraktekkan, mencontohkan hal tersebut kepada umat Islam. Dan diriwayatkan oleh Aisyah seperti ucapan beliau di atas tadi. Dulu Nabi ketika aku haid, seringkali beliau berada di atas pangkuanku. Beliau bersandar di atas pangkuanku, beliau tidur di atas pangkuanku sementara aku haid, dan beliau sambil membaca Al-Quran. Nah, demikian pula ketika Nabi SAW ingin meminum air dari suatu cangkir yang telah diminum oleh istrinya seperti Aisyah radhiyallahu anha, maka dengan sengaja beliau meminum air dari gelas tersebut di bagian cangkir yang telah terkena lidah atau bibir istrinya tersebut sebagai bentuk pemuliaan terhadap istrinya.
dan bahwa seorang suami tidak layak, tidak sepantasnya dia bersikap yang mengesankan dia merasa jijik dengan istrinya. Dengan sengaja. Ketika Aisyah selesai minum, maka Nabi meminum air dari gelas tersebut di bagian gelas yang telah terkena bibirnya istri beliau. Beda dengan sebagian suami sekarang merasa jijik ya untuk minum dengan gelas yang telah dipakai oleh istrinya. Tidak ya mau menggunakan piring bekas istrinya. Bahkan dalam Islam tidak dianjurkan yang lebih dari itu. Yang menunjukkan bahwa wanita seorang istri dalam Islam itu benar-benar dimuliakan. Dianjurkan seorang suami istri untuk saling menjilat jari jemari tangan mereka setelah makan. Ini luar biasa. Ya, di dalam Islam pemuliaan terhadap kaum wanita. Sampai-sampai wanita itu disebutkan oleh Nabi SAW, al-mar'atu salihah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Bahwa wanita yang salihah adalah pembendaraan yang paling mahal, perhiasan yang paling mahal, yang paling berharga di dunia ini. Nah, maka sungguh keji tatkala Islam dituduh sebagai agama yang ekstrem, agama yang radikal, agama yang keras, agama yang tidak memberikan pemuliaan terhadap kaum wanita. Sungguh tiada peradaban yang lebih mulia daripada peradaban Islam. Nah, namun seperti yang saya katakan tadi, andai kata tuduhan dan ungkapan tersebut keluar dari mulut Yahudi dan semisalnya, kita mungkin tidak menganggap aneh dan tidak teriris-iris hati kita. Yang membuat hati kita teriris-iris, sakit rasanya tatkala ungkapan-ungkapan tersebut keluar dari mereka orang-orang yang ditokohkan dengan Islam, tokohkan dalam agama, memiliki gelar-gelar yang tinggi ya, seperti doktor, S3, S2, S1 atau bahkan gelar profesor dalam perkara agama. Dia pula yang memberikan kesan-kesan negatif terhadap Islam ini. Naam. Ini sebuah ayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam pembahasan ini. Berikutnya beliau akan memberikan dan akan menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan ini yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, insyaallah taala di pertemuan berikutnya akan kita bacakan dan akan kita simak bersama beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini. Juga sebagian ucapan ulama salaf, dan ada sebuah kisah yang indah yang menarik ya, yang terjadi di masa terdahulu yang beliau nukilkan dari Imam Al-Asba'i ya. Kisah yang lucu tetapi menginspirasi kaum suami ya, atau kaum wanita yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan suami yang memiliki kekurangan dari berbagai sisi. Dan insyaallah taala ini akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.